Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah sahabat-sahabat Sadina Land lah ya, dimanapun berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara podcast Ramadan ya. Jadi namanya nggak ya, pokoknya podcast Ramadan aja lah gitu. Kita bingung nyari nyari istilahnya juga kita banyak banget sudah. Jadi itu lah pokoknya podcast Ramadan ngomongin seputar serba-serbi puasa lah ya, di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Di samping saya juga sudah bareng lagi sama Ustadz Putra. Gimana kabarnya Ustadz Putra sore hari ini? Siang hari ini? Alhamdulillah Siang hari. Oke, Masya Allah. Ini sudah hari puasa ke berapa nih, Tat? 14 kalau nggak 14 15 kalau kita mulai itu kemarin. Kalau yang puasa yang hari Selasa berarti ini hari ke-14 ya? Iya. Hari ke-14 berarti kalau yang teman-temannya hari Senin berarti udah masuk ke 15 ya. Masuk hari ke-15. Berarti sudah setengah perjalanan. Benar sekali. 15 hari menuju 1 Syawal nih, tapi nggak kerasa banget ya. Jadi 15 hari ya aneh sih nggak kerasa ya. Walau teman-teman yang lain yang mungkin ya ada pekerjaan di luar, maksudnya pas puasa harus ada pekerjaan yang mungkin cukup berat ya. Betul. Pekerja di lapangan, kemudian teman-teman yang bekerjanya yang lain lah gitu. Tapi insya Allah di sore hari ini atau di siang hari ini kita lanjut ke episode kedua tadi ya. Kemarin alhamdulillah sudah naik tayang di podcast Ramadan Sadina Land yang episode pertama. Itu kemarin ngebahas seputar qadha, puasa qadha, kemudian fidyah dan juga membayar zakat. Nah, hari ini insya Allah di episode kedua kita saya sama Ustadz Putra mau ngebahas seputar pembahasannya ini hal-hal yang banyak banget ditanyakan ya kalau teman-teman polemik ya katanya. Jadi kalau teman-teman lihat di setiap tahunnya selama bulan Ramadan itu Ustadz, pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan yang kadang saya juga ngeliat itu kadang iya juga ya ini boleh nggak ya, terus ini batal nggak ya, kayak gitu-gitu. Nah, hari ini kita mau bahas lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di setiap tahunnya, mungkin di setiap Ramadannya. Nanti selama podcast ini atau episode ini berjalan, kita banyak ngebahas seputar studi-studi kasus, pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar di masyarakat ya. Baik yang ditanyakan ke Ustadz juga, kemudian ada titipan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan ke saya nih Tat. Nanti di sore siang hari ini nanti kita bahas lah gitu. Nah, baik sebenarnya kalau di puasa ini Tat, sepengalaman Ustadz lah atau di media sosial lah Ustadz, apa saja yang paling banyak ditanya sama Ustadz nih loh sang puasa ini? Masya Allah, tabarakallah, bismillah. Tapi izin boleh nyapa dulu teman-teman? Boleh, siap. Ustadz menyapa dulu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah Bang Bobi, kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat menjalani puasa bulan Ramadan ini. Masya Allah, ini tadi udah 14 hari, berarti 2 pekan. 2 pekan, Ustaz. 2 pekan berjalan ya, mudah-mudahan sampai dengan akhir nanti selesai Ramadan kita dalam keadaan sehat semua. Amin, semuanya juga termasuk orang-orang yang menyaksikan ini dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua dalam menjalankan ibadah. Amin. Termasuk hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seperti itulah kurang lebih beberapa waktu yang lalu ketika kita ngobrol, seringkali pertanyaan itu kan berulang ya. Betul. Walaupun kemudian sebenarnya sempat dibahas bahkan bukan cuma setahun 2 tahun, bahkan puluhan bahkan ratusan tahun kan gitu. Oh gitu. Permasalahan ini muncul lagi sama permasalahan di tahun 1800 misalnya gitu ya. Oh gitu. Atau enggak kalau di Hijriah kan tahun 1000 Hijriah muncul juga di tahun 1440 berapa tadi? 5 ya. 45 hari ini. 45 Hijriah dan kurang lebih sama dan mungkin itulah ada hikmahnya sebagai reminder gitu ya. Betul. Nah, kalau ditanya Ustadz, seringnya atau banyak pertanyaan-pertanyaan apa sih gitu ya yang kemudian muncul ketika Ramadan ataupun istilahnya ini momen Ramadan ini
itu sebenarnya banyak sekali Ya. berkaitan juga dari awal ya, dari mungkin dari waktu sahur. Ustadz gimana kalau lupa niat? Ya. Ustadz gimana kalau ndak sahur? Nggak sahur. Ustadz gimana kalau ini Ustadz boleh nggak habis imsak itu kan kayak gitu Ya, ya? kayak gitu. Ustadz Sering ini banget itu. gimana Ustadz, dan ada juga gimana kalau lagi berdarah ketelan apakah membatalkan puasa Ya. apa enggak? Misalnya habis cabut gigi, kemarin baru ada yang nanya lewat medsos itu, Ya. Ustadz kemarin saya habis operasi gigi, Ya. terus gimana? Nah itu darahnya masih keluar, nah kemudian tertelan itu batal apa enggak Oh, ya ya. kayak gitu. Nah bahkan sampai Ustadz ini ada seorang mualaf nih, Heeh. dia syahadatnya ketika ba'da zuhur. Waduh. Tuh, jadi gimana nih Ustadz, apakah dia udah harus puasa kah apa gimana gitu ya, sampai kayak gitu Ya, gitu ya, tuh. ya. Jadi memang di satu sisi membuka cakrawala berpikir kita Betul. juga gitu ya, berpikir kritis dan lain sebagainya, dan juga ini pertanyaan-pertanyaan unik yang memang juga ya ada di kehidupan real kita Betul, ketika betul. puasa kan Ya. gitu. Ya kayak gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan Mas. Oke, baik, tadi menarik tuh, tadi ada yang pertanyaan itu, ini ya dari saya dulu ya. Ini Oh, boleh, satu boleh, lah Tat, boleh. ya. Ini kemarin saya habis ngepost di media sosial saya dan juga Ustadz juga gitu kan ya. Terus tiba-tiba ngebalas via DM gitu kan. Bob, itu apa hukumnya puasa tapi masih main judi slot gitu. Masya Allah, tabarakallah. Termasuk juga ada yang nanya nih, mungkin hampir-hampir mirip, Ustadz gimana kalau nggak sholat apa segala Oh, iya. macam. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini seperti pertanyaan orang yang bilang, Ustadz percuma tuh saya ngelihat misalnya cewek atau enggak perempuan gitu ya pakai jilbab tapi ternyata dia masih maksiat gitu ya. Oh, ini sama studi kasusnya Ya, tadi, sama? mungkin berbeda keadaan tapi cara pandangnya hampir sama. Hampir sama ya. Nah, jadi apakah satu yang pertama slot tadi ya? Ya. Kemudian yang satu dia berpuasa. Lagi puasa nih, lagi puasa bulan nih. puasa Ramadan lah. Pertanyaannya, Ustadz, apakah sah apa enggak, batal apa enggak, atau enggak diterima apa enggak gitu Ya. kan? Kalau kita mencoba untuk menelaah pertanyaan ini, tentu kita harus bedah satu-satu sedikit. Betul. Gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, contohnya pertama, hal yang dapat membatalkan puasa itu apa sih misalnya gitu kan? Oke. Makan, minum, berjima dan lain betul. sebagainya, mengeluarkan mohon maaf mani dengan sengaja. Sengaja, Nah, ya. apakah kemudian main judi atau la'bul maisir ya dalam Al-Qur'an Ya. itu ya, termasuk hal yang dapat membatalkan puasa? Ternyata tidak. Enggak ya. Ternyata tidak. Apakah kemudian puasanya secara fikih itu sah? Karena kan fikih itu kan gini, dia konteks fikih itu kalau seandainya ibadah itu syaratnya lengkap, Betul. rukunnya lengkap, sah. Sah. Gitu Ibadahnya ya. Ibadahnya sah. Sah. Nah, kalau secara tadi syarat rukun, ternyata puasanya tetap sah kalau dia nggak ada ngebatalin dengan apa gitu ya. Betul. Nah, kemudian gimana Ustadz urusan main judinya ini? Tetap kemudian dia mendapatkan konsekuensi dosa besar disebabkan judinya tadi, dan bahasanya ini dia akan menghilangkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan puasanya, tapi sesuatu yang wajib daripada puasanya itu tetap tertunaikan dalam tanda kutip kewajibannya dia. Oh, berarti kalau kita tarik ke pembahasan kemarin tuh tidak wajib kodok ya. Iya. Karena puasanya tetap sah gitu kan. Betul. Ya. Tapi secara pahala Secara pahala orang-orang bilang itu boncos kan boncos gitu. ya. Boncos, rugi gitu Rugi kan. ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti berlaku juga buat apapun ya, maksudnya kemaksiatan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan puasa, ini artinya secara fikih puasa kita tidak membatalkan gitu. Betul. Ya. Tapi yang selama tidak rukunnya lengkap, kemudian syaratnya lengkap, dipenuhi semua, terus tidak membatalkan puasa secara syarat-syaratnya, ini artinya puasa tetap sah gitu kan. Ya. Tapi ya tadi itu boncos gitu kan. Banyak kayak misalnya tadi juga kan, termasuk meninggalkan sholat juga kan, itu salah satu dosa besar gitu kan. Artinya kalau saya banyak baca-baca atau ngelihat di Instagram itu kayak ibarat ngisi ember tapi embernya bocor gitu. Betul, ya. jadi seperti ya ada wadah gitu Wadah, kan, ya. wadah ada air, kita isi air kemudian kita bocorin kan, akhirnya air itu kan akan habis sendiri kan bahasanya. Betul. Gitu. Nah, ini juga mungkin salah satunya nyambungnya ke hadis Nabi yang secara bahasa Indonesia tadi yang saya pahami bahwa banyak kata Nabi itu ada banyak orang yang puasanya itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, itu maksudnya apa Ustadz? Mendapatkan lapar dan haus. Lapar dan haus dalam artian kewajiban dia ketika berpuasa itu kan menahan lapar dan haus. Betul. Nah, dia dapatkan itu tapi kebaikan pahalanya hilang kan gitu jadinya. Bahasanya menguap bahkan bocor kan gitu. Ya, jika kemudian kita tidak bisa menahan diri kita. Nah,
Kalau segi bahasa sendiri, Betul. dari segi bahasa ya, puasa itu kan imsak. Imsak. Ya, walaupun ini nanti kita ada sedikit Nanti kita bahas imsak deh ya, boleh ya. bahas Nah, imsak. tapi imsak ini apa sih Ustaz? Jadi imsak ini artinya menahan, menahan ya, menahan diri dari apa yang kemudian membatalkan secara zohir dan juga memang tidak batal kalau misalnya apa Ustaz, misalnya marah. Betul. Marah itu kan dia nggak bisa menahan dirinya, tapi dia menunaikan tetap kewajiban rukun daripada puasa itu tetap sah. Betul. Tapi tadi dia nggak bisa nahan nih. Ya, Akhirnya kata Nabi, ya dia cuma hanya mendapatkan lapar dan hausnya aja. Ya. Ya, secara kewajiban tertunaikan, Ha. secara kebaikan pahalanya itu akhirnya memuai kan gitu. Nah itu yang menjadi rugi sekali bahasa Rugi gitu. ya. Nah, tapi kalau malah ditinggalkan malah tambah banyak lagi. Karena kan kadang orang kalau cuma dapat lapar dan haus ngapain puasa gitu. Tapi kalau malah nggak puasa malah Nah, tambah lebih ini lagi kan gitu. konsekuensinya lebih ngeri lagi tadi ya. ngeri lagi. Ya itu berarti intinya berarti ya puasa ya jangan berbuat kemaksiatan gitu. Nah, tapi berbuat maksiat di bulan suci ini pahalanya kan kalau di bulan suci Ramadan ini kan pahala dilipat gandakan. Kemaksiatan juga dilipat gandakan nggak, Ustaz? Nah, jadi di bulan suci Ramadan termasuk juga bulan-bulan haram ya. Ya, kita bulan tahu haram. Ada 4 ya, haram Tad ya? Bulan apa saja? Ada Muharram, bulan Muharram, kemudian juga Sya'ban. Sya'ban ya. Ya. Kemudian ada 2 lagi yang dimana kalau kita mengerjakan pahala di situ terlipat gandakan. Terlipat gandakan. Nah, kemudian kalau seandainya kita mengerjakan maksiat juga terlipat gandakan. Oh. Nah, ternyata apa? Termasuk juga di bulan Ramadan ini. Termasuk di bulan Ramadan juga Bulan ya? Ramadan kebaikan itu luar biasa. Ya. Walaupun ada istilah kan wa ghulliqat abwabul jinan, maksudnya tertutup pintu neraka itu bukan berarti kita maksiat kemudian Allah tutup. Oh enggak. Oh, dosanya enggak dihitung karena pintu nerakanya tertutup udah gitu kan. Nah, ternyata tidak. Malah kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu yang kemudian pahala dosanya bakalan Berkali lipat ya. berkali lipat juga kan gitu. Sama seperti di bulan-bulan haram tadi kan, makanya nggak boleh perang, nggak boleh ini dan lain sebagainya. Oh iya benar-benar. Oke, berarti itu artinya secara berarti ini berlaku juga buat semua ya, apapun kemaksiatan yang kita lakukan secara asalkan dia tidak makan minum dengan sengaja, tidak berjima atau berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan air mani secara sengaja itu tidak membatalkan gitu. Betul. Nah, kemudian tadi juga sempat tadi ada studi kasus mu'alaf tadi ya, ada yang nanya ke Ustadz soal mu'alaf. Misal nih tadi kan Ustadz bilang dia prosesi masuk Islamnya ini di tengah-tengah gitu kan, karena juga bener nggak sih, tapi sebelum itu bener nggak sih, maksudnya misalnya nih ada teman saya misalnya mau masuk Islam nih, terus menunda-nunda masuk Islam itu apakah harus di saat itu juga atau maksudnya boleh antar dulu ya nunggu ini atau gimana? Ini bagus banget ya, saya soalnya pernah diminta untuk membimbing salah seorang sahabat kita itu, saudara kita sekarang alhamdulillah orang beriman. Sebelumnya beliau kalau nggak salah Katolik atau Nasrani, Kristen Protestan gitu ya. Ustadz, saya pingin jadi mu'alaf atau pingin syahadat gitu kan, pingin masuk ngomong Islam. Ini ya, iya ngomong saya. Langsung saya bilang, Masya Allah, ahlan wa sahlan, bagus sekali ini, ini mahal ini, hidayah ini kan gitu. Akhirnya Ustadz boleh nggak nanti pekan depan? Saya bilang ke beliau terus terang, jangan. Kalau bisa ada muncul seperti itu detik ini juga. Oh gitu. Iya, karena akan menjadi beban kalau seandainya saya nggak sampaikan kan gitu. Kalau misalnya ada kepikiran kok pingin masuk detik itu juga, takutnya yang namanya keislaman dan ajal itu yang datang ajal duluan baru keislaman kita kan gitu. Jadi kalau misalnya Ustadz ini kan lagi puasa, nanti ketika buka atau nanti malam enggak sedetik itu pula juga kalau bisa mengikrarkan syahadatnya kan gitu. Jadi tiba-tiba kalau misalnya pengen masuk Islam nih gitu kan ya. Ya udah saat itu juga ya gitu. Langsung saat itu. Walaupun juga. maksudnya nanti mungkin kan ada prosesi maksudnya kayak kelengkapan dokumen-dokumen segala macam. Itu bisa nanti. Itu kan tapi birokrasi saja. Birokrasi ya, tapi ayo dipersaksikan syahadatnya gitu di saat itu juga gitu. Di saat itu juga. Nah, kalau kaitannya dengan puasa tadi itu berarti kalau misalnya tiba-tiba nih jam 11 nih kan. Betul. Ada yang aneh mau tiba-tiba dapat hidayah aja gitu kan. Saat aneh mau masuk Islam tuh. Berarti harus saat itu juga kan. Berarti lagi puasa nih. Nah, begitu selesai, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tang masuk Islam nih kan katanya.
Puasa nggak, Tat? Nah, bingung kan? Masya Allah. Nah, ternyata dalam kitab apa namanya Mukhallasul Fiqhiyah kalau nggak salah itu, salah satu kitab karangan ulama di Saudi, beliau sampaikan bahwasanya orang yang saking sakralnya puasa ini, orang yang mu'alaf ketika di siang hari gitu kan mengikrarkan syahadatnya, maka dia langsung menahan dirinya dari apa-apa yang membatalkan puasa tadi, gitu. sampai dengan tenggelamnya matahari, dan dia nggak perlu mengkodok puasanya kan. Itu kan sebenarnya kalau secara fikih kan nggak sah ya, karena kan di pertengahan hari kan gitu. Oh iya, harusnya kan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar kan. Dan dia kan juga belum niat kan gitu. Ya betul, ya belum niat juga ya benar. Secara fikih kan kita kalau misalnya ibadah itu kan kita filter atau kita saring dengan pandang fikih gitu, betul, maka secara fikih itu puasanya nggak sah bahasanya gitu. Tapi ulama menjelaskan bahwa langsung menahan diri saking sakralnya puasa ini dari apa-apa yang membatalkan puasa itu sampai dengan tenggelamnya matahari. Nah, adapun kemudian hari itu dia nggak perlu mengkodok puasanya, nggak harus dia bayar lagi di hari selanjutnya. Dan sebelum masuk Islam pun juga nggak kehitung. Betul sekali. Nggak masuk gitu. Betul sekali. Tapi ada barusan kalau nggak salah ada yang WA DM kalau nggak salah, Ustadz, gimana seandainya orang yang murtad, murtad yang ngeri ya, murtad nauzubillah min zalik lah, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan muslim. Amin gitu. insyaallah. Itu beliau bilang, Ustadz gimana kalau murtad kemudian tobat lagi Ustadz, kira-kira dan ini beliau bahasanya kayak gini, itu login lagi, kira-kira dosanya teriset nggak Ustadz? Saya bilang kok macam mana pula pertanyaan ini gitu. Untuk murtad aja itu udah konsekuensi udah besar luar biasa itu gitu. termasuk dosa besar kan? Ya. Dosa yang luar biasa besar lah bahasa gitu. Ya, kecuali maksudnya memang karena di awalnya memang bukan muslim masuk ya itu teriset semua kan, cuman tidak ada unsur kesengajaan di situ lah gitu. Nah, kalau ini gimana? Ini kan satu, kalau saya bilang kalau misalnya dia ngajak bercanda, saya bilang ini namanya nyicip-nyicip neraka kan gitu. Bahasanya mau macam-macam kan gitu. Ustadz, kalau saya murtad kemudian taubat, kira-kira masa saya murtad itu apakah diampuni kan gitu. Ternyata dalam kitabah tulisan-tulisan para ulama menjelaskan dia satu melakukan dosa besar, kalau dia wafat dalam keadaan belum tobat maka dia masuk neraka. Itu kan kafir katanya. Betul. Kalau seandainya kemudian dia bertobat memang masih bisa diampuni oleh Allah, tapi dengan catatan masa dia murtad itu ibadah yang dia tinggalkan maka wajib dia kodok bahasa sebagai konsekuensi dia tadi. Nah itu. Bukan kemudian enak aja dong misalnya ini nih, misalnya bercanda. Nanti ketika mau masuk Ramadan tuh murtad aja gitu. Nanti setelah lebaran masuk Islam lagi. Nanti agar dosa-dosa meninggalkan puasa itu teriset, enggak kayak gitu konsepnya. Karena pengen enggak puasa aja sebenarnya gitu. Tapi ngerinya itu kalau lagi iseng-iseng ternyata malaikat Israel iseng juga kan, selesai kan gitu. Pas dia bilang saya murtad nih, begitu langsung dicabut, wassalam gitu. Ustadz sehat kan gitu. Oke, tadi yang soal mu'alaf tadi berarti harus langsung siangnya itu langsung menahan diri. Nah, tapi kan namanya mu'alaf ya. Mungkin kan agama-agama selain Islam gitu kan. Ada mungkin yang mensyariatkan puasa di masing-masing agama gitu, tapi kan mungkin berbeda-beda gitu kan. Nah, ini kalau dibilang mungkin bahasanya ya mungkin dia maksudnya apa nggak bisa besok aja gitu, maksudnya mungkin persiapan atau misalnya bulan depan aja karena mungkin kan belum terbiasa, atau maksudnya mungkin ya kalau kayak kita muslim yang sudah dari sejak lahir sudah bertahun-tahun ini puasa juga kan artinya udah terbiasa gitu kan. Dan ini juga sebulan full gitu kan. Nah, teman-teman mualaf ini kan ibarat kayak baru login lah gitu, baru masuk gitu kan. Apakah nggak ada pengecualian gitu, Tat? Maksudnya latihan dulu gitu kayak atau apa gitu dari masa persiapan dulu gitu, atau memang udah harus yaudah puasa, ayo puasa gitu. Jadi orang yang mualaf gitu kan mungkin ke segi keilmuan dia belum seperti kita, dan juga mungkin masih bingung apa segala macam. Memang saya pernah baca sebuah kitab atau sebuah tulisan yang dirangkai oleh para ulama, termasuk wa'fu anhu, hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, khususnya orang yang baru belajar. Jadi kan orang itu dihukumi atas ketahuannya dia, dan dia tidak dihukumi atas ketidaktahuannya dia. Jadi termasuk mualaf ini orang yang baru tahu dan juga baru baru saja memiliki keimanan dan harus juga belajar lagi dulu gitu. Tapi kalau ditanya, Ustadz, apakah kemudian dia harus, kalau dari fikih, balik lagi ke fikih ya. Jadi
syarat wajibnya orang untuk puasa itu kan dia muslim, kemudian akil balik dan juga punya kemampuan untuk menjalankannya. Ya. Memang ada keringanan dalam hal sholat, Betul. tapi untuk puasa ini karena di situ lebih kepada kalau kita lihat lebih kepada ibadah fisik, ya, lebih kepada ibadah fisik yang zohir. Kalau sholat kan fisik juga, tapi ada bacaan-bacaan nih. Ya. Nah, kalau puasa ini kan dia lebih kepada menahan diri saja, ya, dan betul. yang cenderung semua orang bisa, termasuk seorang mualaf. Nah, tanpa harus belajar pun juga bisa sebenarnya, belajar mendalam artinya. Bahkan ada juga ada yang pernah nanya tuh, bahkan saya pernah bikin kontennya, Ustadz, saya non muslim boleh nggak puasa gitu kan? Oh gitu. Oh dia non muslim tapi pengen nyoba puasa gitu ya? Kayak gitu boleh nggak? Saya bilang kalau ditanya boleh apa enggaknya, boleh. Sah apa enggaknya, diterima apa enggaknya, enggak kan gitu. Kalau kita ditanyakan boleh apa enggak, boleh. Sifatnya boleh aja kan gitu. Dan dia juga punya hak dan dia enggak terlarang. Tapi ditanya sah apa enggak puasanya, maka satu secara sah apa tidaknya enggak sah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala apresiasi dari puasanya tadi. Nah itu dia, insyaallah. Jadi memang harus ketika itu juga, khususnya untuk puasa ini. Adapun untuk sholat, dia bisa sembari pelan-pelan belajar. Tapi memang kalau sholat ini dianjurkan dia jamaah, karena walaupun mohon maaf dia nggak baca bacaan sholat itu qiraatul imam, qiraatul makmum, yang baca sudah imam. Yang baca mewakili imam. Oh itu makanya kenapa orang mualaf ini, yaudah maksudnya ketika puasa ya langsung aja. Betul, langsung. Oke, nah ini selanjutnya deh ngebahas soal seputar imsak lah ya. Imsak ini, dari awal nih ya, dari awal ini apa ya, banyak banget ditanyain sama teman-teman gitu ya. Maksudnya ada mungkin ya secara pandangan ulama juga banyak ada perbedaan pendapat, ada banyak khilaf di situ. Kemudian karena banyak kasus ini juga rawan lah bahasanya gitu kan. Ada yang mungkin teman-teman mungkin habis kerja capek segala macam, kelupaan bangun sahur apa segala macam, terus juga kaitannya sama niat gitu kan. Tapi khusus untuk imsak lah, sebenarnya dari sisi bahasa sendiri imsak itu kan artinya kalau nggak salah stop, menahan menahannya. Nah berarti apakah kita sebagai masyarakat Indonesia ini salah menempatkan istilah imsak kepada apa kalender atau bahasanya timetable waktu itu, imsakiyah itu 10 menit sebelum subuh gitu kan. Itu secara penempatannya salah atau seperti apa? Jadi ini kan istilah dari segi bahasa Arab gitu ya. Imsak itu artinya menahan, yang dimana sebenarnya saya juga nggak mengatakan ulama kita keliru, karena memang ulama kita untuk punya cara pandang dan lain sebagainya. Cuma memang ini istilah sudah terlanjur masyhur atau terkenal di kalangan ini kan, dan ini udah dari dulu, bahkan dari kita masih kecil gitu. Makanya kita kalau dengar tuh sahur, imsak sisa 10 menit lagi gitu kan. Nah, ternyata imsak ini kalau segi segi pembahasan bahasa imsak ini apakah sudah harus berhenti atau gimana? Itu maka jawabannya kurang tepat. Karena waktu berhentinya kita makan dan minum ketika fajar masuk. Maksudnya terbitnya fajar, waktu terbitnya fajar masuk itu di situ kita stop sama sekali. Nah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah itu beliau katakan dalam hadisnya tasahuru fi sahuri barokah kan gitu. Li'anna fi sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu berkah, termasuk waktu yang paling bagus untuk sahur adalah mendekati fajar tadi. Mendekati fajar tadi. Nah, malah sebenarnya keliru kalau misalnya 10 menit sebelum terbitnya fajar kita suruh berhenti, padahal itu waktu yang paling bagus. Walaupun sebenarnya gini, tujuannya bagus banget loh. Apa sih Ustaz tujuannya? Gitu ya. Tujuannya itu munculnya istilah imsak itu agar orang rem sebenarnya. Kalaupun bahasanya makan berat, udah siap-siap untuk dihabisin. Dan pun kalau misalnya mau makan lagi atau minum lagi jangan terlalu banyak. Ringan-ringan aja lah gitu. Ringan-ringan minum air putih aja gitu misalnya. Gitu, nah karena ketika sudah ada tanda imsak itu bukan berarti harus berhenti, tapi tetap lanjut. Tapi harus hati-hati, atau kita sudah mempersiapkan diri kita untuk berhenti sama sekali ketika terbitnya fajar. Artinya mungkin ini
apa ya bahasanya dulu ya mungkin ulama-ulama kita dulu Ijtihadnya lah ya. ijtihadnya itu lebih ke mengambil kehati-hatian mungkin Tat ya. Jadi maksudnya daripada entar kalian kaget tiba-tiba Allahu Akbar Allah pas lagi makan Iya. gitu kan, atau dia kelupaan apa bangun sahur telat gitu Iya. misalnya kan, oh kok sudah azan gitu kan. Artinya ini lebih kepada kehati-hatian gitu. Tapi di Indonesia istilah imsak itu diambil 10 menit sebelum waktu fajar atau waktu Betul. subuh Atau itu bahasanya itu 50 ayat 50 bacaan. ayat itu ya, mengambil dari situ. Tapi itu lebih kepada kehati-hatian supaya ya kalau masih makan ya mbok ya dipercepat, atau Iya. misalnya kalau mau makan berat atau mau apa tinggal 10 menit lagi nih gitu Iya. ya mbok ya siap-siap sholat subuh gitu kan, Betul. mandi kah atau apa Termasuk segala juga macam. misalnya mau bersihkan gigi. Oh, iya. Karena kan kalau misalnya masih ada makanan nih di gigi, Oh, iya. ternyata masuk subuh, masuk terbitnya fajar, masih ada gigi, masih apa? Ada Sisa makanan. sisa makanan di gigi. Kemudian kita iseng-iseng, lidah ini kan kadang iseng ya. Ini apanya, Kemudian ganjel-ganjel nih. ganjel-ganjel Ini. terlepas telan, maka Batal. batal puasa. Waduh. Bahasanya gitu kan. Waduh, ini. Makanya memang ada ini ya, ada hikmahnya ya. Bagus banget sih ulama kita, kemudian juga apa namanya, walaupun mungkin orang kadang juga salah dalam mengartikan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya imsak itu ada daging atau apa, intinya bersihkan mulut, karena kalau ada sesuatu yang nyangkut masuk waktu terbitnya fajar, tertelan, batal puasa kita kan gitu. Oh, tapi kalau dikeluarin nggak apa-apa ya. Ini Iya, kalau tertelan kan, dikeluarin. Betul. apa telan aja gitu. Ini batal Iya, ya. Tuh. Betul. Ada yang nanya, Ustadz kalau nggak sengaja, kalau seperti itu nggak dikatakan nggak sengaja, karena kan dia sudah mengetahui Ini ada sisa makanan nih. rambu-rambunya. Ada kan gitu. rambu-rambunya, iya. Betul. Oke, nah terus soal imsak juga nih. Apalagi ya tadi soal seputar imsak, berarti 10 menit itu artinya untuk kehati-hatian saja lah gitu ya. Kemudian ini deh banyak apa ya hal-hal yang membatalkan puasa ini kan nggak tahu ya teman-teman ini mungkin lebih kehati-hatian gitu ya, termasuk tadi kan sisa makanan di dalam mulut yang mungkin masih tersisa di dalam tubuh, masih dalam mulut kita. Nah tapi kalau misalnya tadi seperti Ustaz contohkan kayak sariawan atau mungkin gusi berdarah, Atau dahak dahak yang dari ini kan misalnya lagi batuk nih terus keluar terus kita telan lagi misalnya gitu kan, atau ya gitulah. Termasuk juga mungkin lagi pilek kan, lagi ada banyak cairan di hidung, terus kita bahasanya takut keluar atau apa, Jadi, nah gitu kita kan, tarik gitu ya. kan, terus tertelan gitu kan. Nah itu apakah termasuk Hal yang hal yang membatalkan, Tat? baik. Bismillah. Jadi memang banyak sekali yang perlu kita, nggak perlu was-was sih, nggak Ya. maksudnya was-was. Saya itu pernah ketemu orang itu terlebih was-was, akhirnya dia malah menjadi penyakit dalam hatinya kan gitu. Nah tapi kembali lagi, tentu kita juga harus paham hal-hal yang sudah diatur dalam agama gitu ya. Contohnya nih, misalnya kita wudhu. Betul. Wudhu misalnya basah, kan kalau wudhu itu kan sebenarnya rambut itu kan wamsahu biruusikum itu kan cukup di apa sih istilahnya itu, diusap. Oh, Kan oke. kadang juga air dikumpulin sehingga basah kan. Nah Iya, itu kalau netes nggak sengaja kita kemudian masuk ke mulut itu tertelan, maka batal puasa kan gitu. Oke, Itu batal puasa. Ustadz gimana kalau seandainya darah? Nah kalau liur bercampur dengan darah kemudian tertelan, ternyata ini juga dapat membatalkan puasa kita. Oh gitu. Membatalkan puasa kita. Maka kemarin saya konsultasi dengan sahabat saya, beliau juga sedang mendalami ilmu di Timur Tengah ya. Jadi saya, Ustaz gimana coba bagi bagi pikiran gitu ya. Beliau bilang itu batal, Ustaz, kecuali sudah dibersihkan, sudah betul-betul sudah diikhtiarkan nih. Misalnya Bang Bobi nih, Ustaz habis cabut gigi. Oke. Berdarah banyak gitu kan. Sudah kumur-kumur, pakai garam apa segala macam, kemudian setelah itu ternyata sholat ataupun puasa tetap keluar, maka itu yang nggak membatalkan. Oh gitu. Nggak membatalkan. Nah, selama kita sudah ikhtiar nih. Nah, kemudian Ustadz gimana kalau liur nih, misalnya liur, ketelan, batal nggak itu? Ya. Ternyata ulama sepakat bahwasanya liur itu tidak membatalkan puasa. Termasuk juga dahak, walaupun dahak ini nanti ada dua pendapat, dua pendapat dan dua-duanya kuat. Yang pertama itu membatalkan secara mutlak, membatalkan secara mutlak karena itu datangnya katanya dari hidung, bahasa gitu. Ini versi yang pertama versi yang pertama. Nah sehingga itu dapat membatalkan, ditelan maka harus dikeluarkan, bahasa gitu. Nah kemudian yang kedua, ulama yang lain juga berpendapat bahwa
liur, dahak, mohon maaf istilahnya kayak ingus gitu ya. Kan dia kadang juga kita nggak sengaja termasuk apa. Iya. Ini termasuk hal yang sulit dihindari. Dan itu juga dia memang asalnya dari dalam Oke. dan kalaupun masuk ke dalam tubuh kita juga nggak membatalkan puasa kita. Oh ya, yang aneh yang sering dengarnya yang itu Tat, maksudnya segala sesuatu yang berasal dari dalam Tubuh tubuh selama belum keluar dari tubuh Betul. kita itu hitungannya ya tubuh kita juga gitu. Artinya Iya. nggak masalah, tidak Iya, membatalkan gitu betul. tadi. Nah, jadi membatalkan tuh gimana? Misalnya nih kita meludah di tangan gitu, Iya. terus malu, aduh nanti Anu, sudah di- kemudian dimasak lagi, lagi. Nah, itu yang membatalkan, Oh, karena iya. dia kan sudah keluar dari Iya. bibir kita. Kalau nggak Iya. salah saya pernah baca sebuah kitabah juga, sebuah tulisan dia kalau dia sudah keluar dari bibir bawah kita bahasa kita atau keluar Oh, dari iya, mulut kita. keluar dari mulut kita gitu kan. Oke. Nah, itu tadi yang seputar yang membatalkan. Nah, apalagi nih Tat yang mungkin unik lah ditanyakan sama teman-teman atau di medsos-medsosnya Ustadz ini. Masalah nggak sengaja itu banyak banget itu. Oh, Ustadz iya. nggak sengaja, kadang juga unik. Dan tapi saya saya perlu perlu adil ya dalam menjawab gitu ya. Iya. Ustadz nggak sengaja ini kok ini ya Ustadz ya, nggak tahu di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini motor saya ini agak selalu ke kiri-kiri katanya. Kok bawaannya kok ke kiri mulu, kenapa kok bisa iya Ustadz? Apalagi ke depan warung Padang bahasa gitu ya. Ini bukan karena Ramadan lah, efek ini aja gitu kan, efek dirimu. Nah Ustadz gimana kalau nggak sengaja? Nggak sengaja pun kalau kita makan kan sampai bercanda tuh Ustadz, gimana kalau seandainya kita makan nasi 1 bakul, minum 2 liter, tapi nggak sengaja. Nah mungkin kalau secara mau emosi kan saya bilang batal gitu kan, batal lah. Cuma kita harus adil gitu ya dalam dalam Menghukumi lah. menghukumi kan gitu, dan hukum juga sudah ada syariatnya yang Iya. sudah ini. Nah orang yang tidak sengaja, dan ini juga disampaikan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang sahih gitu ya, bahwa orang yang lupa atau tidak sengaja makan, maka sesungguhnya Allah memberikan makan kepada dia. Betul. Allah yang memberikan, dan dia tetap harus melanjutkan puasanya. Ada yang nanya, Ustadz gimana kalau 1 bungkus kemudian es teh? Kan mungkin nggak tahu, orang bisa kita lihat ini serius kah atau bercanda gitu Ya, kan. bisa jadi mungkin ini kejadian gitu kan. Betul Maksudnya, kan gitu. Ya dia karena mungkin ya ini mungkin awal-awal puasa gitu mungkin ya. Terus maksudnya udah biasa jam segini waktunya makan ke warung, beli nasi, beli minum segala macam, terus ya keingatnya baru kayak ada yang aneh nih ya. Oh, iya ini puasa gitu. Bisa jadi juga Ya, gitu kan, walaupun secara ini masa baru ingatnya pas sudah minum lagi gitu kan ya, pas sudah. Makanya nanya Ustadz gimana ya, kalau memang tidak sengaja ataupun dia bahasanya lupa ya, Ya. lupa itu memang ada sedikit perbedaan ya dengan nggak sengaja gitu ya. Ya. Kalau lupa itu kan dia memang betul-betul nggak tahu, Ya. gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau nggak sengaja itu contohnya gini, kumur-kumur. Oke. Ada yang bilang Ustadz, saya kumur-kumur kemudian nggak sengaja tertelan, itu hukumnya apa? Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena ente udah tahu, bahasa antum tuh udah tahu bahwa kumur-kumur itu punya potensi tertelan. Dan kalau misalnya memang nggak bisa menghindari ya jangan kumur-kumur, Ya. karena kumur-kumur dalam wudhu itu kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, termasuk ya. juga ada yang nanya tuh Ustaz, berenang gimana? Berenang itu sudah tahu konsekuensinya bakalan, kan kalau berenang itu mau yang jago sekalipun pasti juga ada Potensi untuk- buat ya. dia tertelan air. Betul. Mohon maaf, ada yang nanya Ustadz gimana kalau buang angin terkentut gitu kan di kolam renang, batal nggak? Saya katakan ulama menjelaskan kalau jadi kan orang taunya makan minum aja, ternyata Ya. enggak. Rongga-rongga yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemasukan zat minuman atau makan atau air dan lain sebagainya itu dapat membatalkan. Membatalkan. Ustadz kentut gimana? Kentut itu kan gini. Saya pernah nanya sahabat saya, beliau guru biologi. Oh antum juga Ya, ya, tahu ya. guru biologi ya. Orang itu misalnya kentut, mohon maaf, Ya. udara keluar maka otomatis ya tetap ada terbuka sedikit gitu Ya. kan, maka otomatis masuk kan. Ya. Ini udara keluar pasti Ada yang masuk juga ada yang gitu masuk ya, air. Nah itu yang kemudian membatalkan. Ustadz nggak sengaja. Sekarang ana tanya, antum itu kalau misalnya berenang sudah tahu nggak konsekuensinya? Sudah tahu. Itu yang membatalkan. Ya. Sama juga dengan ini. Makanya Ustadz, apa bedanya dengan lupa? Kalau lupa memang lupa. Memang lupa ya. Memang betul-betul lupa. Betul-betul lupa ya. Tapi kalau nggak sengaja itu keadaan yang sadar, yang tahu dan tahu konsekuensinya, cuma dia
apa namanya nggak ada mampu untuk niatan menghindarinya ya gitu kan. Nah, pada itu dia. ya jadi maksudnya ya sudah tahu ada potensi untuk bisa membatalkan ya jangan coba ke sana gitu. Makanya kan Betul. beberapa kayak misalnya mungkin kumur-kumur yang terlalu kuat lah yang Terlalu kuat, segala airnya macam. terlalu banyak. Airnya terlalu banyak Iya. karena mungkin kepanasan apa, nah itu yang punya potensi yang harusnya dihindari gitu. Betul. Kecuali kalau misalnya di wudhu kan memang disunahkan untuk kumur-kumur gitu kan. Iya. Cuma kumur-kumurnya jangan Iya. kumur-kumurnya 3 kali, ntar yang kuat cuma 1 kali itu kan, nah itu yang bahaya itu. Nah, termasuk juga masalah kumur-kumur dalam wudhu ini ketika puasa itu memang kita lihat ya. Jadi kumur-kumur itu kan hukumnya sunnah ya. Betul. Kalau kita mustahab lah dikerjakan bagus gitu kan. Tapi kalaupun nggak dikerjakan nggak jadi Tidak masalah gitu. membatalkan rukun Tidak wudhunya ya. membatalkan, Wudhunya tadi. Saya tetap wudhu tetap sah ya. Betul. Tapi ternyata dari pengamatan inilah kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau conclusion bahwa puasa ini wajib. Oke. Wudhu kumur-kumur ini sunnah. Sunnah. Nah, maka kalau iya. kita derajatkan antara wajib dan sunnah mau nggak Pasti mau wajib lah. ya, mau nggak mau kita ya lebih bagus untuk menghindari hal yang berpotensi gitu. Oh ya, karena ya maksudnya oke lah wudhu itu kumur-kumur dalam wudhu itu sunnah, tapi di satu sisi yang sama punya potensi juga untuk membatalkan Betul. ibadah puasa kita. Jadi Yang wajib ini gitu yang ya. wajib ini gitu kan. Jadi ya lebih baik berhati-hati di situ gitu ya Tat ya. Oke. Apa lagi Tat ya? Termasuk ini juga ada yang nanya, Ustadz gimana sih kalau misalnya inhaler tuh? Inhaler itu Minyak kayu putih, ada juga inhaler, ada minyak kayu putih. Oh ya. Nah, itu Oh ya kan- misalnya Tat ya jam 11 atau ya waktu siang hari di puasa lah gitu. Ada teman-teman yang mungkin kena asma atau apa, dia kan ada yang inhaler yang zat Iya. yang dihirup itu kan, yang Betul. dipencet terus dihirup gitu kan. Iya. Nah, itu termasuk memasukkan makan dan minum nggak itu termasuk? Nah, ya. Ini dia. Ini unik dan ini juga banyak orang saking terlihat seperti di antara dua gitu. Ya, di antara akhirnya, dua ya. Bingung atau bahkan ngambil ijtihad sendiri gitu. Ya, ya, ya. Ternyata kalau ditanya Ustadz, inhaler yang memasukkan zat ke dalam ini ketika tiba-tiba asma kambuh, Itu kan obat juga termasuk ya, itu obat juga ya. apakah itu sama dengan misalnya Bang Bobi misalnya Ustadz pusing Ustadz, jadi ambil minyak kayu putih, cium aromanya Minyak angin gitu ya, ada aromanya ada kan aromanya gitu. itu. Ada aromanya, ternyata berbeda. Oh, Kalau kita mencium aroma saja dia tidak membatalkan puasa kita. Nah kemudian Ustadz gimana kalau seandainya inhaler itu yang apa namanya yang dia kan gitu Ya, kan? dihirupkan Nah ya. itu ternyata dia seperti rokok. Dia sama-sama ada zat yang masuk ke dalam diri kita, dan itu semuanya membatalkan puasa. iya. Karena Ustadz, ini kok cuma loh, kalau misalnya nggak ada zatnya nggak mungkin ente sembuh kan bahasanya. Iya. Nggak mungkin antum sembuh Kalau kan gitu. cuman sekedar udara biasa ya nggak mungkin sembuh Iya, gitu kan. gitu. Ya berarti mungkin kalau pasti ada zat khusus di dalam ini, Ya. dan itu masuk ke dalam tenggorokan yang dapat kemudian membatalkan puasa ya, kan gitu. ya tapi mungkin kan karena itu kondisinya sakit ya, berarti kan Iya. lebih baik takutnya kan, apalagi asma kan Islam kan tidak mengajarkan untuk menzolimi atau menyakiti diri sendiri gitu, Iya. walaupun sedang puasa ya. Tapi kalau misalnya nafasnya sudah sesak ini udah aku lagi puasa tapi menahan diri malah nah tapi bahaya. kalau misalnya nggak dikasih obat saat itu juga bisa tambah bahaya, berarti lebih baik mendahulukan itu tadi untuk ya? berbuka Untuk malah kan berbuka gitu. ya malah ya, maksudnya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan kana minkum maridon au ala safarin. Kalau sedang sakit atau dalam keadaan safar gitu ya, walaupun ini unik juga nih masalah safar nih, seru Ya. juga. Sakit maka langsung kita untuk berbuka. Apalagi gini, jangan remehkan loh masalah asma itu. Ya. Saya punya sahabat, beliau tuh punya istri lagi hamil. Itu kalau nggak salah ya sehat walafiat biasa kayak gini. Ngobrol Kan santai asma biasa. itu kan tiba-tiba ya kalau Iya, nggak salah. tiba-tiba ada pemicunya tadi. Ada pemicunya. Iya. Nah, tiba-tiba ini lagi hamil nih. Dan umurnya masih muda, 20-an berapa gitu. Masya Allah. Masih muda banget perempuan, maksudnya istri sahabat anak Iya, gitu. Itu mungkin nggak ada alat inhalernya apa gimana gitu. 5 menit aja, 5 menit dia langsung meninggal dunia. Coba. Jadi asma ini mungkin seperti kurang lebih di bawahnya mungkin serangan jantung ya. Itu mungkin sesuatu yang tiba-tiba semua itu. Ya karena memang nafasnya terhenti gitu, maksudnya nggak bisa masuk napasnya ya. Bahasanya ada penyempitan ya. kalau Penyempitan nggak ya? salah Iya. Nah itu maka gimana Ustadz? Ya kita harus sesuaikan dengan hukum fikih, tetap puasanya batal tapi dia nggak berdosa. Iya, karena dia memang berdosa. terdesak kan yang masuk itu kan kategori orang sakit tadi Orang itu yang kan, dan membahayakan juga kan, karena kan kemarin dihukumin kan kalau misalnya orang yang sakit dan berpotensi untuk
membahayakan dirinya, malah lebih baik nggak usah puasa gitu kan. Bisa qada atau mungkin kemarin juga syaratnya bisa membayar fidyah aja gitu. Betul. Kan. Walaupun mungkin di awal memang tetap dia harus niat, tetap bahasanya puasa seperti biasa. Kalau misalnya di pertengahan ya kemudian ini, kecuali memang dia sakitnya udah dari awal. Kan Ustadz gimana sih maksudnya? Jadi gini, ada orang yang sakitnya memang dari awal gitu ya, dari sebelum dia puasa memang udah sakit. Ya. Kemudian ada juga ini nih, ada yang pernah Ustadz tukang nih misalnya gitu ya, tukang bangunan misalnya gitu ya. Karena kan contoh ya, misalnya ada ini kan saya dinalain bergerak di bidang perumahan lah ya. Perumahan Pasti banyak tukangnya lah ini. Banyak tukangnya. Ustadz gimana tuh? Nah, tukangnya itu boleh dia berbuka dengan syarat dia itu diawali dengan niat dulu puasa, tetap puasa seperti biasa dan harus puasa seperti biasa. Di pertengahan ternyata dia mau pingsan, boleh berbuka. Nah, di situ baru keringanannya ada. Oh gitu. Gitu. Jadi bukan dari awal aku ntar jam 12 nih kerja bangun 3 rumah misalnya gitu kan. 3 rumah. Ini pasti haus, pasti capek. Dari awal sudah nggak niat puasa, itu berarti nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Ya, artinya tetap niat puasa, tetap sahur, tetap seperti biasa. Tapi kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba udah oleng nih, ini udah gelap matanya, udah buram itu, boleh membatalkan tiba-tiba. Baru dia boleh membatalkan karena kalau sudah dari awal itu kan memang dia berarti udah sengaja gitu kan. Ya, udah. Gitu dia. Nah terus ini kalau soal niat lah ya, niat ini harus dilafadzkan atau enggak sih Tat? Ini rame juga ini. Karena kan kadang ya misalnya biasanya kan kalau di tradisi di Indonesia gitu banyak masjid-masjid itu yang setelah selesai sholat tarawih kan niatus shaum, nawaitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ya niat itu kan dalam hati gitu. Kan. Artinya melafadzkan itu hanya untuk mempertegas dan meyakinkan gitu kan. Nah itu apakah misalnya kan kalau misalnya anggap tidak dilafazkan gitu. Nah, apakah itu termasuk, karena kan saya ada dengar atau ada baca gitu, niat itu harus spesifik, niat itu harus spesifik dan ada tipe-tipenya gitu, ada kaidahnya gitu kan. Nah, itu apakah kita cukup misalnya udah bangun nih sahur, ya udah kita udah niat tuh gitu. Niat gitu. Ada saya niat. Nah, tapi juga kalau misalnya niat itu nggak dilafazkan itu juga sah nggak sih? Iya, saya maksudnya kan harus detail, saya niat puasa hari ini bulan fardhulillahi ta'ala karena Allah Ta'ala gitu kan. Nah, itu apa kalau nggak diucapkan sah nggak sih saat itu? Baik, ya ini memang banyak banget sekali pertanyaan yang muncul gitu ya tentang masalah niat ini. Jadi kembali lagi. Jadi kalau saya ditanya sebuah pertanyaan itu, kita kembali ke kaidah asal dari pertanyaan tersebut. Ya. Maksudnya apa Ustaz? Niat ini kan dia minal qalb bahasa gitu. Niat itu kan dia datangnya dari hati, ya, terpancarnya dari hati. Dan niat itu secara maknanya adalah mensengajakan, mensengajakan atau maksud untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Nah, Ustadz bagaimana kemudian kalau sahur aja tapi lupa baca niat, apakah sah apa enggak? Nah, tergantung, tanya dia. Ketika sahur itu ada nggak keinginan memang pingin puasa? Ada Ustadz, saya memang sahur, saya dalam hati saya itu memang pingin puasa, itu jatuhnya niat. Jatuhnya niat. Nah, itu sudah dikategorikan niat. Nah, itu ternyata sudah kategorikan niat. Tapi ini bukan berarti cuma sahur aja dikategorikan niat, karena kan pernah nggak dengar orang itu ngomong kayak gini, aneh itu sebenarnya nggak niat. Nah, pernah dengar ya? Maksudnya dia ngerjain sesuatu tuh, ngerjain sesuatu, misalnya nulis tuh. Nulis, kemudian sebenarnya aneh ini nggak niat nulis kayak gini, pernah kan ya? Pernah. Itu nggak termasuk niat berarti itu? Iya, tapi dia ngerjakan tulisannya, tapi dia nggak niat, itu dia, nggak ada keniatan dalam hatinya, itu jatuhnya nggak niat. Nah, Ustadz bagaimana kemudian kalau orang yang misalnya dia nulis dan memang ada kelihatan gitu ya, ketika ditanya, antum gimana? Iya, memang saya niatnya pengen nulis. Nah, padahal sesuai. Jadi gini, menariknya gini, sama-sama nulis, ternyata beda niatnya. Sama-sama melakukan hal yang sama, ternyata dia niatnya beda. Yang satu, saya nggak niat nulis, padahal dia tetap nulis sampai selesai. Yang satu, saya memang niat nulis. Sama juga dengan puasa. Ustadz, sahur itu apakah termasuk niat? Tanyakan dulu kepada orangnya. Ketika kamu sahur itu gimana dalam hatimu? Iya, saya ini memang sahur punya tujuan di dalam hati saya itu untuk berpuasa, jatuhnya niat. Kalau misalnya dipaksa sahur gitu kan, itu malah jatuhnya nggak niat dia. Nggak niat. Kalau misalnya gini, misalnya malam nih habis tarawih gitu, atau
ya bisa maghrib aja pokoknya setelah pas berbuka lah, habis berbuka gitu atau pas sahurnya gitu kan. Cukup dengan misalnya besok puasa aku bakal puasa besok nih. Yaudah itu termasuk kategori niat nggak? Itu Iya. maksudnya tanpa ada aku dalam hati gitu. Nawaitu gitu. Nawaitu sama Godin saya Iya. besok saya niat puasa besok Ramadan gitu itu. Apakah maksudnya dengan menyadari bahwa besok puasa nih, oh iya berarti aku harus sahur, oh aku harus makan atau harus apa? Itu tuh termasuk kategori niat nggak sih? Tat, Iya. gitu? Akhirnya dalam mazhab Syafi'i ini karena bahasanya ingin menyempurnakan sebuah ibadah dan menjauhkan daripada iya. hal-hal yang was-was gitu. Betul. Makanya dari mazhab Syafi'i itu memang harus niat Dilafazkan. secara jelas. Nawai itu betul-betul. Nawai Nawai itu itu. kan bahasa gitu. Sauma godin betul-betul real gitu. Ya. Agar kemudian niatnya ini jelas. Nah, Oke. tapi Ustadz gimana kalau misalnya dia ngomong besok saya pingin puasa. Ini juga jatuhnya sebenarnya niat. Dalam hatinya sudah ada niat dan itu dikatakan niat bahasa gitu. Dan itu sah ketika dia berpuasa. Termasuk misalnya pas lagi habis sholat tarawih dia nggak ngomong nawa itu, tapi dia bilang besok saya mau puasa nih. Mau puasa. Ternyata sahur nggak bangun. Sah nggak Ustadz? Sah karena semalamnya dia sudah ada niat di dalam hatinya untuk melakukan ibadah tersebut bahasa gitu. Makanya itu juga jadi sebuah kehati-hatian untuk niat puasa itu memang sebaiknya habis yang di malam harinya gitu ya. Karena takutnya mungkin ya walaupun sahur kan juga ya kadang-kadang mungkin ada yang terlewat atau seperti apa gitu kan. Dan kita harus pahami bahwa niat itu abstrak. Paham ya. Jadi saat kan termasuk ini mudahnya itu kita ambil sebuah kasus deh untuk masalah niat puasa ini. Ketika ada orang yang sedekah kemudian misalnya diupload di sosial media gitu. Kita kemudian menghukumi, wah itu dia riya. Salah ente, karena apa? Niat itu abstrak, nggak bisa terbaca kecuali dirinya dengan Allah. Nah gitu. Termasuk juga dia nggak perlu melafazkan, saya ini melakukan ini karena Allah dan ingin memang nggak perlu. Jadi memang niat paling utamanya itu kan dari hati. Lafaz itu bentuk ikrar secara penguatan niat ibadah tadi. Nah gitu. Jadi tetap lanjutkan ibadah, tapi saran saya kepada pendengar dimanapun berada agar lebih aman, memang sebelum masuk Ramadan atau misalnya nih malam taraweh, mulai malam satu malam Ramadan, maka dia niatkan, ini mazhab Imam Malik sampaikan bahwasanya saya niat untuk berpuasa selama 1 bulan full karena Allah. Jadi kalau seandainya di pertengahan dia itu lupa sahur atau gimana, dia sudah niat di awal tadi. Dan insya Allah puasanya sudah sah ya, gitu. Oke, baik. Ini mungkin terakhir lah, Tat. Ini kita udah gak kerasa hampir nggak terasa ya? Mungkin ini. Masya Allah. Ini kan kita di Sadinalen lah, Tat, ya. PT Sadinalen. Ini kan kita bergerak di bidang perumahan dengan akad syariah gitu. Betul, ya. Nanti mungkin kita ada sesi khusus lah ya ngebahas tentang akad syariahnya di Sadinalen ini. Seperti apa gitu kan. Nah, dengan akad syariah di Sadinalen ini kan tentunya pasti kan di slogannya itu kan tidak ada riba pasti, tidak ada denda, tidak ada sita, tidak ada perjudian atau sembarangan lah untuk menaikkan harga dan segala macam gitu kan. Nah, tapi kan di satu sisi juga orang sudah niat gitu, saya pengen beli rumah nih, terus tapi kadang tidak ada, mungkin belum ada kesanggupan untuk membayar. Atau itu kan akadnya di pertengahan itu ternyata ada keadaan yang di luar dugaan dia. Di luar dugaan gitu. Nah tapi kadang juga ada orang yang, ini karena akadnya syariah, bisa antaran aja gitu bagus kan. Banget. penting. Gampang aja kan syariah juga. Kan kamu nggak bisa ngambil rumah saya gitu. Kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak seolah-olah bisa mempermainkan syariat nggak sih, maksudnya kayak gitu. Itu maksudnya Allah sudah ngasih kemudahan nih, ini akad yang benar nih syariat gitu kan, tapi kok walau alam lah, kita juga tidak bisa ya mungkin karena ada keadaannya juga lagi mendesak atau apa. Tapi kalau yang orang-orang mungkin sengaja nih apa hukumnya gitu ya? Apa hukumnya gitu loh. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, al muslimu ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu dia condong atau bukan condong ya, dia terikat atas akad yang dia buat atau kesepakatan yang dia buat. Nah makanya termasuk juga serah terima rumah ataupun ada akad ketika jual beli itu kan pasti memang ada akad sesuai dengan syariah. Ada saksi, ada dilihat
tertulis. Karena ya. dalam Al-Baqarah saking Allah itu serius. Jadi ini penting nih ya, termasuk orang-orang yang punya niat untuk menjalankan muamalah syariah. Ini harus penting sekali bahwa Allah itu concern juga di bidang itu. Loh, apa Ustaz? Coba buka Al-Baqarah itu. Ada satu halaman tuh ngomongin masalah hutang piutang aja. Satu ayat, satu ayat, satu halaman. Itu di surah Al-Baqarah sebelum ayat terakhir. Maksudnya sebelum halaman ayat terakhir di surah Al-Baqarah ada satu ayat yang itu satu halaman. Berarti Allah mau memberikan sebuah alarm, sebuah tanda, sebuah peringatan kepada hamba-hambanya bahwa jangan main-main masalah hutang ini. Kalian maksiat kepadaku, aku ampuni. Tapi kalau kalian punya masalah dengan sesama kalian, punya hutang piutang dan kalian main-main sama itu nggak akan aku ampuni. Dalam artian akan menjadi sebuah permasalahan di akhirat kelak. Dan itu bakalan banyak terjadi di akhirat. Nah, Ustadz, gimana kalau seandainya sengaja gitu ya? Wah, ini Sayyidina Len enggak mungkin juga dia kan bukan saya. KPR ini kan. Ya, dia kan enggak mungkin juga ini saya. Dia kan enggak mungkin juga salah sebenarnya kalau dia menganggap hal ini yang bisa dia permainkan. Kenapa? Tadi kan al-muslimu ala syurutim. Kan pasti ada ini ya, tentu ya, ada akad kan di situ. Tanggal sekian, jatuh tempo tanggal sekian, bayarnya berapa, segala macam. Betul seperti itu, maka dia harus ala syurutihim, atas sesuai dengan kesepakatannya. Ustadz, gimana kalau misalnya dia nggak bayar? Kalau seandainya dia mampu kemudian dia sengaja, maka tentu dia konsekuensi dosa besar di hadapan Allah, bahasa gitu. Dan kita bisa menuntut dia di akhirat kelak gitu kan. Nah, kemudian jadi ini perlu nasihat dari dua sudut pandang. Satu misalnya kepada lembaga, misalnya di Sayyidina Lain, gimana sih Ustadz kita? Yang pertama, setiap orang itu berhutang kepada kita dan dia nggak bayar sesuai dengan jatuh temponya, maka itu setiap itu pula dia berdosa dan kemudian kita bersedekah kepada dia. Bersedekah, tapi bukan berarti sedekah selesai utang, enggak kayak gitulah, enak juga kan gitu. Nah, maka setiap hari kita sabar, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah dari hutang yang dia pinjam dari kita, misalnya gitu kan. Nah, di satu sisi sekarang saya mau ngomong sama orang yang utang, hati-hati. Setiap jatuh tempo kemudian kamu punya kemampuan untuk bayar, tapi kamu nggak dibayar, maka kamu juga dapat konsekuensi dosa yang besar disebabkan itu. Dan hati-hati, jadi nggak berkah jatuhnya kan gitu. Walaupun memang akad syariah ini kalau misalnya si fulan ini dia nggak mampu, ada keringanan yang diberikan sebagai bentuk bantuan kita, albirru ala taqwa, maksudnya wasta'inu bis sabri was shalah gitu, saling tolong menolong gitu kan, dan lain sebagainya dalam kesabaran, dan juga bisa kita minta sama Allah. Nah, tapi tentu juga ada hubungan antar manusia ini yang harus diseriusi, dijaga bahasanya gitu. Ya itu tadi, konsekuensi juga berat juga ya gitu ya, maksudnya. Di satu sisi mungkin riba, di riba itu nggak usah ditanya itu kan gitu. Ya itu nggak usah ditanya lah. Itu memang Allah bahas di Quran itu kan Allah sendiri yang memerangi orang-orang yang riba itu. Gitu. Dan konsekuensi yang paling kecil di riba itu kan juga seperti berzina dengan ibu kita sendiri. Di depan Ka'bah. Coba bayangin tuh. Jadi di satu sisi ya, ini datangnya misalnya salah satu properti syariah yang lumayan besar juga di Balikpapan, Sayyidina Len ini sebagai solusi kan gitu kepada kaum muslimin yang ingin keluar daripada jeratan riba, bahasanya gitu kan. Nah, di satu sisi juga kita harus hati-hati daripada yang sifatnya ribawi itu kan, lihat konsekuensinya ngeri kan gitu. Ngeri juga ya. Nah, tapi ketika Allah sudah berikan solusi yang solutif, akad syariahnya gitu ya, biasanya itu Allah kasih kemudahan tuh. Pasti. Nah, ketika orang dikasih kemudahan ternyata dia malah nggak mempermudah orang lain, maka Allah akan berikan kesulitan di akhirat kelak kan gitu. Tapi kalau misalnya Ustadz, saya berazam untuk menyelesaikan saya untuk ini, kan bisa salah satunya dengan etikanya dia ngomong. Itu cara yang paling bagus tuh dalam Islam. Nah kan gitu, dan insya Allah kan kita terbuka aja kan gitu, sampaikan misalnya ternyata dia mampu bayar cuma 75%, pasti kan ada perbincangan yang bisa kita hasilkan daripada mufakat itu kan kayak gitu, daripada diam-diam aja kan. Gitu. Gimana gitu kan. Nah itu malah yang lebih menjadi wasilah hilangnya keberkahan kan ya gitu. Baik itu
Ini udah apa episode hari ini bahasanya itu kemana-mana ya ini. Masya Allah. Tapi nanti mungkin ini dikasih judul atau apa ya tema secara garis Tentang besar polemik puasa tentang polemik di puasa di bulan Ramadan gitu kan. Juga nanti di akhir tadi sedikit lah bukan promosi ya. Itu maksudnya menjelaskan bahwa Sadina Line ini ya apa ya hadir sebagai solusi lah buat masyarakat Kota Balikpapan untuk ya tadi itu bebas riba dan terutama riba tadi karena konsekuensinya riba itu paling kecil tadi dan itu aja dosanya paling utama gini Bang Bobi, teman-teman sekalian kita harus tahu bahwasanya kalau seandainya kita mendapatkan barang dalam hal ini contohnya rumah deh, rumah dari cara muamalah yang haram maka keberkahan dari rumah itu akan hilang bahasanya gitu. Ya, padahal rumah itu setiap hari kita tinggalin kita tinggalin bahasanya gitu. Coba kita sholat di tempat yang akadnya riba apa segala macam itu kan ngeri kan gitu. Nah, tapi Ustadz gimana? Kebalikannya, ketika kita itu punya aset, punya rumah, punya tempat tinggal yang dimana di situ dengan akad yang Allah ajarkan, syariat yang Allah jaga, maka akan hadir keberkahan situ. Apakah keluarganya akan sakinah mawaddah rahmah? Kok anaknya kok jadi anak-anak yang soleh-solehah, bahasanya gitu, cerdas dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak Ustadz, saya kayaknya nggak terlalu banyak doa itu. Bukan masalah doa, barangkali tempat yang kamu tinggali itu berkah. Bahasanya gitu. Walaupun mungkin nggak besar, nggak apa, besar. Tapi kecil atau sederhana, tapi ternyata ada hadir keberkahan di situ tuh luar biasa. Nah, gitu. Dari mana awal keberkahan? Dari akad muamalah yang syariah. Gitu. Berarti itu dia. Mumpung di bulan Ramadan nih ya, jadi apa ya kita mengedukasi juga buat masyarakat Kota Balikpapan juga bahwa ya walaupun juga mungkin ya di Indonesia masih banyak lah ya Tat ya maksudnya yang di non syariah lah bahasa itu yang ada juga mungkin yang syariah tapi syariahan gitu maksudnya namanya doang syariah tapi akadnya mah KPR juga gitu kan tapi insya Allah di Sadina tuh enggak lah gitu. Masya Allah. Dan ini ada sebuah saran ya kepada teman-teman gini, Ustadz saya itu misalnya nih kalau harus dapat rumah itu sekian juta misalnya gitu ya, sekian juta termasuk misalnya di Saidina harus kayak gini, tapi saya masih punya segini dulu. Saya sarankan kepada teman-teman maka langsung segera ini niat baik segera salurkan. Kenapa? Kalau sudah niatnya baik Allah permudah. Anak itu pernah gini, ini cerita sedikit ya, ada ibronya. Saya ini hanya seorang guru salah satu sekolah swasta bahasa gitu ya, dengan pendapatannya mungkin ya alhamdulillah tetap kita syukuri gitu kan. Pernah punya hutang, saya pernah pinjam sama orang. Punya hutang, pinjam sama orang, tapi saya ingat kalau hutang itu kan harus ada akadnya. Jadi akad saya datangi Ustadz, saya mau pinjam, beliau sebagai saksi. Akhirnya 2 orang saksi itu. Tertulis dan ditulis. 2 saya bikin 2 rangkap, 1 saya pegang pakai materai, 1 beliau yang minjemin hutang. Iya. Kalau secara logika saya ini bakalan bayar ini mungkin 2 tahun 4 tahun baru lunas. Izin Allah karena syaratnya bagus, maksudnya muamalahnya sesuai dengan syariah. Maka kalau nggak salah 2 bulan lunas. Bayangan. Padahal itu sekian puluh juta loh. Awalnya mungkin bayarnya baru akadnya 2 tahun atau berapa tahun tapi ternyata 2 bulan udah lunas katanya. Baru sekian bulan langsung lunas bahasa gitu. Nah, maksud saya gini, kalau seandainya Ustadz saya ini baru punya uang 10 juta misalnya gitu ya. Baru punya uang 40 juta. Kalau misalnya punya niat yang bagus agar terhindar daripada akad ribawi, segera tunaikan. Nanti setelah ini ekor-ekornya Allah akan munculkan keberkahan. Jangan kaget, jangan gimana kalau tiba-tiba Allah kasihkan surprise hadiah yang luar biasa setelah biasanya itu. Di kantornya mungkin atau kerjanya tiba-tiba dapat bonus, dapat apa min haisulayah tasib. Makanya wa may yattaqillaha tadi kan. Nah, berakad syariah ini bentuk kita ikhtiar bertakwa kepada Allah dan siap-siap karena kita memang serius. Insya Allah Allah permudah. Siap. Nah itu dia. Baik insya Allah. Seru banget ya. Seru banget hari ini. Minggu depan nanti kita bahas apa lagi tadi minggu depannya. Wah ini itu bakalan seru juga nanti. Bakalan seru juga. Yang keduanya udah berapa sejam lebih kayaknya ini ya nggak sekerasa gitu. Jadi itu ya mungkin teman-teman buat episode hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan apa ya khasanah keilmuan ya buat siapa tahu ada yang awalnya nggak tahu jadi tahu ya mudah-mudahan buat kita juga jadi pahala artinya buat memberikan pengetahuan buat teman-teman yang nonton dan juga buat teman-teman juga bisa jadi menambah keilmuannya untuk menjalankan puasa ini lebih afdol dan lebih sempurna lah gitu ya. Baik itu aja, terima kasih buat teman-teman semua. Saya sama Saputra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.